Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainun Putri Mardia dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar dari kelas BC93. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Public Speaking yaitu jurnal mingguan. Langsung saja saya akan membuat video dari rangkuman materi yang telah dibawakan oleh dosen praktisi. Pada pertemuan ini, topik yang dibahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai pidato. Hal pertama yang disampaikan dosen yaitu 3 video pidato yang berbeda dari Maudy Ayunda, Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, dan Cinta Laura. Dari ketiga video tersebut diberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan pendapat tentang kelebihan baik kekurangan dari pidato tersebut. Setelah itu masuk ke inti materi, yaitu keterampilan berpidato. Kemampuan berbicara merupakan suatu bentuk untuk komunikasi langsung dengan menyampaikan ide, gagasan, pendapat, maupun pesan yang lainnya. Jadi, kemampuan berbicara ini dilatih dengan tujuan untuk mempermudah memahami maksud yang disampaikan oleh orang lain. Dalam maksud orang lain dalam berkomunikasi. Kemampuan berbicara tidak diperoleh dengan sendirinya. Kemampuan berbicara ini penting bagi orang yang sedang melakukan pidato. Pidato merupakan salah satu keterampilan dalam berbicara. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak umum. Jadi, berpidato pada umumnya ditunjukkan kepada orang atau sekumpulan orang untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar, dan sebagainya. Pidato mempunyai banyak jenis. Adapun jenis-jenis pidato yaitu yang pertama adalah informatif. Informatif ini bertujuan untuk menyampaikan informasi pidato. Pidato informatif harus jelas, logis, dan sistematis. Dan yang kedua adalah pidato argumentatif. Pidato yang berupa perdebatan atau tekanan yang diberikan pada argumentasi pendek. Biasanya dilakukan di depan hakim di sebuah persidangan. Lalu yang ketiga adalah persuasif. Tujuan dari pidato persuasif ini adalah untuk mengubah sifat dan pemikiran dari khalayak umum. Adapun karakteristik dari sebuah pidato diantaranya adalah informatif, tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pendengar tentang suatu topik. Adapun yang kedua adalah isi, didasarkan pada fakta, data dan informasi yang akurat. Dan yang ketiga adalah struktur, memiliki struktur yang terorganisir dengan jelas, mengikuti atur yang logis. Yang keempat adalah gaya pengiriman, bahasa yang netral, objektif, dan tidak memihak. Lalu yang kelima adalah alat bantu, slide presentasi, grafik, atau diagram. Seperti itu contohnya. Lalu yang selanjutnya adalah argumentatif. Tujuannya adalah meyakinkan dan mempengaruhi pendengar agar mengadopsi pandangan,
atau tindakan tertentu menanggapi argumen lawan. Lalu yang kedua adalah isi. Argumen logis yang didasarkan pada fakta, bukti, dan penalaran yang masuk akal. Lalu yang selanjutnya adalah struktur. Struktur ini mengandalkan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya untuk memperkuat argumen yang disampaikan. Lalu selanjutnya ada gaya pengiriman. Menggunakan gaya penyampaian yang percaya diri, mempertahankan suara tenang dan stabil, serta menjaga kontak mata kepada audiens. Yang selanjutnya adalah alat bantu, penelitian mendalam, logika, dan penalaran yang kuat. Lalu ada persuasif. Tujuannya adalah meyakinkan dan mempengaruhi audiens untuk menerima pandangan atau tindakan yang dilakukan oleh pembicara. Lalu yang kedua adalah isi. Di dalam isi ini menggabungkan penggunaan emosi yang kuat dengan argumen yang logis dan meyakinkan para audiens. Lalu yang selanjutnya ada struktur. Struktur penggunaan emosi yang kuat dengan argumen logis yang meyakinkan untuk mempengaruhi pendengar dan strategi retorika. Yang selanjutnya ada gaya pengiriman, percaya diri dan meyakinkan, menggunakan ekspresi wajah, etasua, dan bahasa tubuh yang tepat. Selanjutnya ada alat bantu. Di dalam alat bantu ini menggunakan berita, pengalaman pribadi, atau penggunaan emosi yang tepat untuk membangkitkan simpati para audiens. Jadi pembelajaran bermakna yang saya dapatkan pada pertemuan kali ini yaitu saya bisa mengetahui banyak jenis-jenis tentang pidato, termasuk jenis-jenis pidato, bagaimana cara pidato yang baik, dan bagaimana menyampaikan pidato dengan baik, dan lain sebagainya. Saya juga merasa sangat enjoy selama pembelajaran berlangsung karena dosen praktisinya memberikan penjelasan yang sangat mudah untuk dimengerti oleh kami para mahasiswa. Refleksi diri saya terkait materi pada pertemuan ini yaitu saya masih kurang mengetahui bagaimana cara berpidato yang menarik untuk dilihat oleh orang banyak. Cara saya lakukan untuk menutupi kekurangan saya tersebut yaitu dengan sering-sering berlatih untuk berpidato dengan menerapkan 3V, baik mencoba berbicara di depan cermin maupun di depan teman-teman saat berdiskusi di kelas. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada jurnal mingguan hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.